Saya akan sambung perjuangan untuk batasan-batasan bagi orang tua. Untuk memberikan batasan-batasan itu bukanlah sesuatu hal yang gampang, perlu berjuang Bapak Ibu Saudara. Untuk itu orang tua perlu memulai sejak dini dalam kehidupan anak-anak mereka untuk menetapkan batasan yang jelas dengan imbalan dan akibat atau konsekuensi atau bentuk disiplin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita punya jemaat, dia punya 3 orang anak, ya anaknya tiga-tiganya laki-laki. Sudah sejak kecil mereka dimanjakan oleh orang tuanya, dan kita memang lihat sendiri Bapak Ibu Saudara, seringkali saya ingatkan kedua orang tuanya supaya jangan semua dituruti apa maunya anak-anak. Kadang-kadang anak-anaknya mulai dari kecil, Saudara, mereka sudah suka nginap di tempat temannya, ya, suka nginap. Padahal saya sudah ingatkan kedua orang tuanya, jangan dibiasakan, mereka kan masih kecil. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, kalian sendiri yang pusing nanti menangani mereka ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, mereka semakin bertumbuh besar hingga beranjak remaja, SMP. Nah, orang tuanya sudah mulai mengeluh Bapak Ibu Saudara. Datang sering mengeluh, mengatakan bahwa anaknya yang satu suka nginap di tempat temannya. Terkadang bahkan saya saksikan sendiri Bapak Ibu Saudara, mereka bawa kendaraan orang tuanya padahal kendaraan itu digunakan untuk bekerja. Mereka bawa, pulangnya 1 minggu kemudian Bapak Ibu Saudara, padahal mereka sekolah. Mengapa hal ini terjadi? Karena dari kecil sudah dibiasakan. Ya, dari kecil tidak menetapkan batasan-batasan kepada anak-anaknya. Ya, mereka berpikir, kan anak sayang ya, disayang gitu ya. Jadi dengan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka pusing sendiri menghadapi ketiga putranya ini. Ya, perlu menetapkan batasan-batasan Bapak Ibu Saudara. Saya punya 2 orang putri Saudara, ada 2 orang anak. Yang pertama umur 14 tahun, yang kedua umur 10 tahun. 2 tahun yang lalu lebih, sejak pandemi, kita belikan mereka HP ya, HP satu-satu untuk sarana belajar mereka. Dan bukan dalam arti Saudara mereka dengan seenaknya menggunakan HP itu. Kita perlu memberikan batasan-batasan kepada mereka. Mereka hanya menggunakan HP pada saat mereka belajar. Ya, itu dari 2 tahun yang lalu kita ajarin mereka Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah selesai belajar, HP harus ditaruh di kamar papi dan mami. Tidak boleh main HP, kecuali kalau belajar musik ya. Mereka kan kami ajarin juga main musik, mereka belajar dari YouTube dan sebagainya. Mereka, dan itu pun kita harus pantau Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai sekarang Saudara, karena kita sudah ajari dari beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sampai sekarang mereka memakai HP itu hanya pada saat belajar. Mereka pakai HP itu hanya pada saat mereka belajar musik. Kalau ada tugas-tugas dari sekolah, setelah itu seperti biasanya mereka letakkan sendiri di kamar, ya seperti yang kita sudah pernah sampaikan kepada mereka. Dan kalau mereka melanggar Bapak Ibu Saudara, ya kita pasti akan ya marahin mereka, tentu ya marahin, mengingatkan mereka ya. Kalau coba-coba ambil HP tanpa sepengetahuan orang tua, ya kami sita HP, justru kami tidak kasih HP untuk kalian berdua. Nah, mereka turuti itu Bapak Ibu Saudara.
Nah, tujuannya adalah membantu mengembangkan pengendalian diri agar nantinya termotivasi secara internal untuk melakukan apa yang benar. Nah, seperti yang kami ajarin tadi, akhirnya apa, saudara? Mereka termotivasi sendiri. Ya, mereka termotivasi sendiri tanpa kita ingatkan mereka. Mereka sudah tahu bahwa setelah belajar HP itu harus ditaruh di kamar, kan gitu ya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita menetapkan batasan-batasan itu kepada anak-anak, memang tidak semua anak itu saudara dapat menerima dengan baik, ya. Ya, untuk itu di sini dikatakan berdoalah agar anak remaja Anda melihat disiplin sebagai tangan kasih Tuhan untuk mengembangkan karakter seperti Kristus. Ada anak-anak remaja, saudara, zaman sekarang, tak kala dia dibatasi, diatur oleh orang tuanya, bukan justru bersyukur, justru mereka berkata bahwa orang tua tidak sayang dengan kami, orang tua mempersulit kami. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak apa-apa, terserah Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita harus memberikan batasan-batasan itu kepada anak-anak. Suatu saat nanti mereka akan termotivasi sendiri secara internal dan mereka pasti akan melakukan apa yang benar. Next. Contoh pergumulan umum dalam hal batasan, pridefulness atau kebanggaan diri berlebihan, ya, yaitu merasa dewasa dan tidak lagi harus mematuhi peraturan rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di rumah kita memberikan batasan-batasan kepada anak-anak, kita mengatur mereka pulang dari sekolah, ya pulang dari sekolah jam 1, ya kita suruh mereka setelah itu makan, istirahat sebentar, setelah itu istirahat, tidur. Karena jam 3 kemudian harus ada les, ya. Dan setelah les mereka harus bantu orang tua untuk beres-beres, untuk bersih-bersih. Seperti itu selanjutnya malam Bapak Ibu Saudara, kita harus atur mereka. Terkadang mereka kurang berterima Bapak Ibu Saudara. Kok sampai tidur diatur-atur begitu ya, karena mungkin mereka itu kan sudah merasa dewasa begitu. Ya memang seperti itulah anak-anak yang sudah berasa yang sudah beranjak remaja Bapak Ibu Saudara. Namun kita harus ya memberikan batasan-batasan itu buat mereka, dan ini adalah pergumulan ya, pergumulan buat kita. Namun kita harus tetap ya sebagai orang tua demi kebaikan anak-anak untuk masa depan mereka, tetap ya kita memberikan aturan-aturan itu kepada mereka supaya mereka terlatih Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya contoh pergumulan umum dalam hal batasan adalah privasi, keleluasaan pribadi, tidak mau digeledah kamarnya karena ada yang mencurigakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali selama ini saya suka geledah itu saudara, pada saat mereka lagi main HP gitu ya. Kalau mereka main HP di kamar diam-diam mungkin main HP setelah belajar ya, setelah belajar sebentar mereka main HP. Saya suka geledah saudara. Mereka ini apa benar-benar belajar atau mereka sedang main TikTok gitu ya. Enggak itu. Saya suka geledah saudara. Nah, mereka nanti pakai HP ke kamar, habis itu belajar, katanya ada tugas ya. Setelah kita kasih HP, wah, kadang saya diam-diam nanti tiba-tiba masuk ke kamar, ada yang lagi main TikTok gitu ya. Ada lagi, wah, yang penting lihat-lihat film-film Korea dan lain sebagainya. Nah, kita ingatkan mereka, tidak boleh, kalau belajar ya belajar. Kalau sudah selesai belajar, HP serahkan ke papi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya terkadang memang mereka apa namanya itu ya dari wajah mereka kita bisa melihat, dari ekspresi mereka kita bisa melihat mereka
sebenarnya tidak berterima, tapi tidak masalah, kita perlu mendisiplin mereka, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah contoh pergumulan umum dalam hal batasan pornografi, ya, pendekatan menggugah hati nuraninya. Ya, kita harus bicara juga kepada mereka tentang pornografi, Saudara. Apalagi ya di zaman dunia yang semakin canggih ini, Saudara, ya dengan gampang anak-anak bisa akses film-film atau gambar-gambar pornografi, Saudara. Dan kita perlu memantau mereka, kita perlu membatasi mereka, ya. Ya, sejadi ini kita harus membatasi mereka. Jangan sampai mereka kebablasan, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita sendiri yang repot untuk mengatur mereka. Terus yang berikutnya adalah seks pranikah. Ya, kita harus jelaskan secara praktis, ya, sosial dan spiritual. Ya, kita juga perlu menjelaskan kepada mereka, ya, ya mungkin lebih cocok ini dijelaskan kalau sudah umur-umur, kalau anak saya yang pertama sudah bisa, karena dia sudah mengerti apa itu seks, ya. Ya, kalau anak saya masih kecil, yang satu itu masih SD, ya ngerti tapi tidak terlalu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu menjelaskan kepada mereka seks pranikah itu, ya, kita jelaskan kepada mereka, ya, bahwa melakukan hal-hal di luar nikah itu dosa di hadapan Tuhan, itu nggak benar di hadapan Tuhan, ya, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Kita harus sampaikan itu kepada mereka. Bahkan kita menyampaikan kepada anak-anak, Bapak Ibu Saudara, kalian boleh pacaran setelah kalian sudah selesai kuliah, ya. Setelah kuliah boleh pacaran, setelah itu menikah, ya, menikah, ya. Dan sebelum menikah, sebelum masuk dalam pernikahan kudus, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar atau seks pranikah. Itu kita sampaikan kepada mereka. Yang biasa menyampaikan itu adalah istri saya, maminya Bapak Ibu Saudara. Next. Pertanyaan umum mengenai batasan. Yang pertama adalah apakah memiliki batasan hal yang benar? Ya, itu ya Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan umum mengenai batasan. Ya, kami ajarkan anak-anak Saudara, sepanjang yang dilakukan itu benar, ya, untuk masa depan mereka, untuk kemuliaan Tuhan, kami tidak membatasi mereka, Saudara. Ya, silakan, ya. Apalagi kalau mereka belajar musik, Saudara. Bahkan mungkin sampai setengah hari pun silakan. Itu untuk masa depan pelayanan, kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak perlu membatasi mereka untuk hal-hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Bukankah remaja terlalu tua untuk didisiplin orang tua? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan umum, Saudara. Bukankah remaja terlalu tua untuk didisiplin orang tua? Jangankan remaja, Saudara. Orang tua saja juga perlu didisiplin, sama seperti kita ini, Saudara. Sebab kalau kita tidak diatur, tidak didisiplin, ya kacau, Bapak Ibu Saudara. Kacau. Ya contohnya di perkuliahan kita ini, yang mengatur kita adalah dosen kita, yang mendisiplin kita adalah dosen kita. Supaya apa? Supaya kita mengikuti perkuliahan dengan teratur, gitu ya, yang itu ya, yang presentasi kelompok ini diatur semua, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, itu bisa berebut, kacau jadinya. Jadi itu perlu, ya, remaja itu didisiplin, sangat perlu, Saudara. Ketika anak remaja saya melewati batas, bagaimana saya bisa menerapkan akibatnya tanpa merasa kasar dan salah? Ya, kita tentu, Saudara, ya, ketika kita punya anak yang sudah melewati batas, tentu kita harus mengingatkan mereka. Marah juga tidak apa-apa, Saudara. Marah yang beralasan. Yang tidak baik itu marah tanpa alasan, Saudara. Marah-marah terus nggak ada alasannya. Kalau kita marah untuk kebaikan mereka, saya pikir tidak salah.
Karena firman Tuhan katakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena kita mengasihi mereka, ketika mereka melewati batas, ya melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat, ya tidak ada salahnya untuk kita marah. Kenapa? Untuk kebaikan mereka. Karena kita sayang dengan mereka, karena kita mengasihi mereka. Dan saya terapkan itu kepada anak-anak, saudara. Saya marah dengan mereka, saya tegur mereka, saudara, walaupun sampai mereka nangis, tidak masalah, untuk kebaikan mereka. Karena kan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Sama, karena kita sayang dengan mereka, kita mengasihi mereka, untuk itulah kita harus memberikan disiplin buat mereka. Apakah ada batasan yang buruk? Ada juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau terlalu membatasi anaknya, ya itu akibatnya juga bisa buruk, saudara. Contohnya, anaknya pengen main ke tempat temannya gitu, selalu dibatasi nggak boleh, dan nggak boleh. Itu juga berakibat buruk buat anak-anak, saudara. Dia juga kan ingin melihat dunia luar juga, gitu ya. Kalau kita juga terlalu membatasi mereka main HP, saudara, itu juga bisa berakibat buruk juga. Mereka tidak tahu dunia luar juga, saudara. Ya, namun kita perlu membatasi. Makanya ada orang tua yang mengontrol mereka, gitu ya. Next. Bagaimana berbicara dengan remaja? Berbicaralah dengan remaja Anda dengan akal budi bijaksana. Misalnya ketika menjawab tentang argumen, tidak mau ke gereja, jadi dengan alasan telah cukup dewasa untuk membuat pilihan sendiri. Bicaralah kebenaran kepada remaja Anda dengan kasih terhadap remaja argumentatif, ya, terhadap remaja argumentatif, saudara. Kalau kita ngomong dengan mereka, biasanya suka jawab juga, saudara. Nah, ini, saudara, kita perlu berbicara kepada mereka, ya. Kita perlu ngomong dengan mereka. Anak-anak, saudara, anak saya yang kedua, walaupun dia masih kecil, biasanya kalau maminya ngomong dengan dia suka jawab, saudara. Suka jawab, suka bantah, begitu. Ya, setelah kita ingatkan itu tidak boleh seperti itu. Dengarkan dulu orang tua, dengarkan apa yang disampaikan orang tua, dengarkan nasihat orang tua. Apa yang disampaikan orang tua itu demi masa depanmu. Kita ngomong itu dengan mereka, saudara. Ya, dan mereka bisa menerima. Terus apalagi boros, ya, bicaralah kebenaran kepada remaja Anda dengan kasih tentang anak yang boros, saudara. Boros, ya, suka boros. Kita harus bicara dengan mereka. Kita sampaikan dengan mereka. Kami sering menyampaikan juga itu kepada anak-anak kami, Bapak Ibu Saudara, ya, kita menyampaikan kepada mereka, kalau kalian dapat berkat, kalian punya uang, nggak usah boros-boros, gitu ya. Bila kita ajari mereka untuk nabung, gitu ya. Kita ajari mereka, kita beli mereka celengan, supaya apa? Supaya mereka belajar untuk nabung, saudara. Supaya mereka juga memikirkan masa depan mereka, bukan hanya kita sebagai orang tua, saudara. Terus terlambatan. Nah, anak-anak yang suka terlambat, saudara, kita harus bicara dengan mereka dengan baik. Nah, terus apa lagi? Marah, cemberut, meminta hal-hal yang besar, tidak dapat dipercaya. Inilah hal-hal yang ada di dalam diri seorang remaja, dan kita perlu berbicara dengan bijaksana kepada mereka, supaya apa yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada mereka itu, mereka bisa menerima dengan baik. Next. Terima kasih dari remaja. Jangan mengharapkan terima kasih mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa sih orang tua yang tidak senang kalau memberikan sesuatu kepada anaknya atau menasehati anaknya mengucapkan terima kasih ya Pak, kalau gitu ya. Orang tua pasti senang, Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak kami sudah ajari dari kecil, sudah. Ya, apapun yang mereka terima,
entah dari kami, dari orang lain, harus mengucapkan terima kasih. Kalau kita menyampaikan nasihat kepada mereka, kita ngajari mereka yang baik. Biasanya mereka pasti berterima kasih. Jangankan itu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ngajari anak-anak itu dari kecil. Kita ngajak mereka jalan-jalan saja. Nanti pulang, sampai ke rumah nanti Saudara, begitu sampai di depan pintu, mereka pasti ngomong, Papi, Mami, terima kasih ya, sudah ngajak kami jalan-jalan. Ya gitu, Saudara. Tapi kita nggak perlu mengharapkan itu. Kalau mereka berterima kasih, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau tidak, suatu saat nanti ada di bawahnya Saudara berikutnya. Kelak ketika mereka telah jauh dari rumah dan menghadapi tekanan hidup, atau terkadang setelah punya anak, baru mereka bisa menghargai pengorbanan orang tua. Sama seperti sekarang, Saudara, kita sebagai orang tua. Dulu mungkin ya zaman kita masih remaja, mungkin didikan orang tua itu terlalu keras, apalagi kami dulu Bapak Ibu Saudara, itu didikan orang tua itu terlalu keras, Saudara. Keras sekali, ya. Keras. Tapi setelah kami berkeluarga, Saudara, baru menyadari ternyata apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu kepada kita itu ternyata untuk kebaikan kita semua. Jadi baru menyadari, sudah. Baru ada terima kasih. Setelah apa? Setelah kita juga mengalami seperti yang dialami oleh orang tua kita dulu setelah kita punya anak. Nasihat bagi orang tua, hiduplah sedemikian rupa sehingga suatu hari Anda mungkin akan mendengarkan ucapan terima kasih mereka. Ya, hiduplah sedemikian rupa sehingga suatu hari Anda mendengarkan mereka berterima kasih. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Ya, kita harus tetap memberikan teladan, kita harus tetap memberikan contoh buat mereka. Suatu saat nanti pasti kita akan mendengarkan mereka mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Next. Terima kasih telah memberikan saya warisan Kristen. Nah, inilah ucapan-ucapan terima kasih yang kelak kita akan dengarkan dari mereka. Terima kasih telah memberi saya jawaban jujur untuk pertanyaan sulit. Terima kasih telah menghormati kebutuhan saya akan kemerdekaan dan telah memberi saya ruang. Terima kasih telah memberiku kebebasan untuk gagal. Terima kasih karena tidak mengungkit-ungkit kesalahanku. Terima kasih telah memanfaatkan ucapan saya yang menyakitkan. Terima kasih telah menjadi orang tuaku dan bukan sahabatku. Terima kasih telah bersikap ramah kepada teman-temanku. Terima kasih telah memberikan lebih banyak cinta daripada uang. Terima kasih telah mengajari saya kejujuran dan integritas. Terima kasih telah menunjukkan di hadapanku kebebasan dari prasangka. Terima kasih telah menghadapi sikap dan tindakan yang tidak pantas. Terima kasih telah mengatakan tidak ketika akan lebih mudah untuk mengatakannya iya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang saleh, yang sangat saya hormati. Terima kasih telah memberikan teladan seperti Kristus untuk saya ikuti. Nah, inilah ucapan-ucapan yang kita dengar, saudara. Ya, kelak, ya walaupun enggak sekarang, tapi kelak kita akan mendengarkan ucapan-ucapan ini dari anak-anak kita yang kita sudah ajarin mereka, yang kita sudah memberikan batasan-batasan buat mereka, sudah mendisiplin mereka. Kelak nanti kita pasti akan mendengarkan ucapan-ucapan terima kasih seperti ini. Next. Dorongan bagi orang tua. Petunjuk motivasi untuk orang tua. Ini dorongan bagi orang tua, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua. Petunjuk motivasi untuk orang tua. Anak membutuhkan dorongan
semangat. Ya, anak-anak itu Bapak Ibu Saudara membutuhkan dorongan, semangat, Saudara. Semangat. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, anak saya yang pertama yang umur 14 tahun itu, kalau tidak salah sekitar 13-an tahun atau 4 tahun yang lalu, berarti umur 10 tahun, Saudara. Umur 10 tahun, setelah dia di les musik, kita mulai mempercayakan dia melayani, Saudara, di ibadah umum. Waduh. Ketika dia mendengarkan di pengumuman di warta, Saudara, bahwa minggu depan dia melayani ya musik, dia gelisah, Saudara, ya. Dia gelisah, ya khawatir, takut dan lain sebagainya. Saya tahu hal itu, Saudara. Dia pasti khawatir gitu ya, takut gitu, malu dan lain sebagainya. Saya memberikan dorongan, saya memberikan semangat. Ya, Gaby pasti bisa. Nama saya anak yang pertama itu namanya Gaby, Bapak Ibu Saudara. Gaby pasti bisa. Gaby pasti bisa. Percayalah, ya. Nanti Papi dampingi Gaby. Percayalah, Gaby pasti bisa. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika minggu depan melayani, berjalan dengan baik. Setelah itu dia ngomong apa, Bapak Ibu Saudara? Terima kasih, Yapti. Ya itu. Jadi kita memberikan semangat, Saudara. Kita memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan. Gaby pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Itu ya, anak-anak membutuhkan dorongan semangat dari orang tuanya. Periksa motif Anda, menginginkan anak remaja Anda berubah. Motif untuk bertumbuh rohani mereka. Ya, ini pasti keinginan kita sebagai orang tua. Bagaimana supaya mereka bertumbuh bukan hanya secara jasmani, akan tetapi mereka juga bertumbuh secara kerohanian mereka. Cukupi kebutuhan anak remaja Anda, batin mereka butuh keberartian. Ciptakan lingkungan di mana tidak apa-apa untuk gagal. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Kegagalan adalah batu loncatan untuk sukses. Nah, sama seperti anak saya tadi, Saudara. Ketika dia dipercayakan melayani di minggu depan, wah, dia ketakutan, dia mulai gelisah. Ternyata, Saudara, dia ngomong dengan saya, bagaimana nanti kalau salah? Itu, Saudara. Bagaimana nanti kalau kami main musik itu nggak masuk gitu ya, nggak pas begitu. Saya katakan, nggak apa-apa, yang namanya juga kan belajar. Nggak mungkin sekali tampil langsung sempurna, nggak apa-apa gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita kasih pengertian, kita kasih pemahaman kepada mereka gitu ya. Kita katakan kegagalan adalah batu loncatan untuk sukses. Anak saya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak salah tahun 2019. Kebetulan di Kabupaten Musirawas diadakan lomba Pesparawe. Ada vokal solo anak pada saat itu, umurnya kurang lebih 8 tahun pada saat itu, Saudara. Singkat cerita, Saudara, kita daftarkan dia, ya setelah itu dia dilatih dan sebagainya. Wah, di detik-detik terakhir, Saudara, mereka tampil, besok tampil, Saudara, lomba. Wah, mulai ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, tidak tenang, Bapak Ibu Saudara. Takut apa? Takut gagal. Terbukti, Bapak Ibu Saudara, ketika saat itu kami sampai di tempat di mana diadakan lomba itu, yang ngomong dengan saya, Bapak Ibu Saudara, Papi, bagaimana nanti kalau kalah gitu ya? Bagaimana nanti kalau kalah? Bagaimana nanti kalau tidak menang? Saya katakan kepada anak saya ini, Bapak Ibu Saudara, saat itu umurnya 8 tahun. Enggak apa-apa, Nak. Yang penting tampil, namanya belajar. Yang penting kan tampil saja dulu. Apa yang Jenny lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Toh juga yang Jenny nyanyikan itu kan lagu rohani, memuliakan Tuhan. Tidak apa-apa, gagal juga tidak apa-apa. Masih ada kesempatan tahun depan, saya katakan begitu. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia semangat. Oke lah, begitu tampil Bapak Ibu Saudara, ya
Kalau tadinya anak saya yang takut gagal, sekarang saya yang khawatir, Bapak Ibu Saudara. Waduh, gimana ya? Kalau anak saya ini nanti nggak dapat juara 3 jadilah gitu ya. Gimana? Bisa-bisa nanti anak saya dinangis dan lain sebagainya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, diumumkanlah pemenangnya. Ternyata anak saya jadi juara 1 lomba Pesparawe, saudara, vokal solo anak. Ya dapat juara pada saat. Wah, dengan dia senang, dia bangga, saya juga bangga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai orang tua, saudara, kita perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak, memberikan pengertian kepada mereka, ya. Bisa juga kita katakan bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tertunda, gitu ya. Seorang yang berhasil bukan tidak pernah gagal, tetapi seorang yang berhasil, dia tidak pernah menyerah. Kalau tidak lolos tahun ini, masih ada kesempatan tahun depan. Jangan menyerah. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Terus, susunlah langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan. Ya, hasil yang terlihat memberi dorongan. Memang saudara, hasil yang terlihat itu pasti akan memberikan dorongan secara buat anak-anak gitu ya. Kalau mereka melihat hasil, wah mereka lebih bersemangat. Itu kita sebagai orang tua, kita harus membuat langkah-langkah ya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan juga apa yang menjadi harapan-harapan kita sebagai orang tua. Next. Gunakan, masih ada ya, terakhir ya. Gunakan metode sandwich untuk menghadapi kegagalan. Ya, pujian, koreksi, memberi semangat seperti yang saya katakan tadi. Mengenali dan memuji upaya dan sikap positif mereka. Berikan pujian, saudara, ya. Berikan pujian kepada mereka sekalipun anak-anak itu, saudara, mungkin seperti anak saya tadi, kalau toh dia tidak berhasil dapat juara, saudara, ya sebagai orang tua tetap memberikan pujian. Wah, kamu tetap hebat, gitu ya. Suaramu tetap bagus. Kita tetap memberikan pujian, ya. Jangan justru kita, alah, tadi seperti ini, justru kan kita menekan anak-anak. Enggak seperti itu. Kita tetap memberikan pujian dan penghargaan selalu buat mereka. Sehingga apa? Mereka semakin bersemangat. Mengakui perasaan Anda sendiri, terbuka dan tidak so super segalanya. Datang kepada Tuhan dalam doa, mohon Tuhan bekerja dan memberi berkat. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua untuk selalu ya memohon Tuhan bekerja, supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak kita semuanya. Tuhan memberkati anak-anak kita semuanya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Iya, Pak. Anak-anak yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Pastikan stabilitas spiritual Anda sendiri. Doa dan baca firman, gitu ya. Luangkan waktu untuk mempelajari kitab suci, untuk meditasi, dan untuk mencari hikmat Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti kita juga untuk mempelajari ya kitab suci, firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita? Ya, dasar apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu adalah firman. Semakin banyak kita belajar firman, maka apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu akan menjadi berkat buat mereka. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat Pak Basi, Tuhan memberkati.